Anda kembali menyaksikan Nusantara Petang. Pemirsa, Kota Depok adalah salah satu wilayah yang akan menggelar Pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang. Berbagai persiapan pun telah dilakukan KPU Kota Depok, seperti halnya daerah lain yang menyelenggarakan Pilkada serentak. Salah satu yang saat ini menjadi konsentrasi KPU Kota Depok adalah menjaga agar peserta, pendukung ataupun pemilih tetap menjalankan protokol kesehatan selama kampanye hingga pencoblosan. Dan untuk mengetahui kesiapan KPU Kota Depok jelang Pilkada serentak ini, sudah bersama kami Ketua KPU Kota Depok, Bapak Nana Sobarna. Dan pemirsa, inilah Dialog Nusantara Petang. Halo, selamat sore Bapak Nana. Selamat sore Mas Adi dan pemirsa sekalian. Apa kabarnya sore hari ini, Pak? Alhamdulillah baik dan harus tetap semangat. Baik, Pak. Bagaimana KPU Kota Depok mempersiapkan segala sesuatunya menjelang Pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang, Pak? Baik, Mas Adi dan pemirsa, perlu kami sampaikan bahwa alhamdulillah sampai dengan saat ini KPU Kota Depok terus mempersiapkan semua proses tahapan penyelenggaraan Pilkada menuju 9 Desember 2020 yang akan datang. Kesiapan-kesiapan ini dan tahapan-tahapan ini sampai dengan sejauh ini alhamdulillah KPU Kota Depok berkat sinergitas dengan semua stakeholder dapat menjalankan semua tahapan itu secara baik dan dengan penerapan protokol kesehatan. Perlu kami sampaikan bahwa terakhir sekali kami melaksanakan kegiatan yang cukup banyak menarik perhatian masyarakat, yaitu penetapan dan pengundian nomor urut, di mana kami betul-betul melaksanakan hal tersebut sesuai dengan penerapan protokol kesehatan. Begitu juga tahapan-tahapan beririsan berjalan, pemutahiran data pemilih. Di sisi lain kami juga harus sudah mempersiapkan untuk rekrutmen petugas kami di TPS atau KPPS, juga kesiapan kami untuk mengadakan logistik pemilihan. Dan ini tentu kami lakukan supaya ini bisa berjalan dengan baik sampai dengan hari H nanti pemungutan 9 Desember di Kota Depok dapat berjalan dengan sukses. Baik, hal dasar apa sih Pak yang membedakan untuk pelaksanaan Pilkada saat ini dibandingkan dengan Pilkada-Pilkada sebelumnya? Memang sudah menjadi rahasia umum ya bagi kita semua bahwa penyelenggaraan Pilkada pada saat ini tahun 2020 ini memang menjadi berbeda ya dengan pelaksanaan sebelumnya, di mana kita harus melaksanakan Pilkada di tengah masa pandemi COVID. Ini belum pernah terjadi. Nah, sehingga ini menjadi bagian dari tantangan kami sebagai penyelenggara yang ada di Kota Depok dan juga daerah-daerah lain tentunya. Nah, karenanya kami terus berupaya semaksimal mungkin, seoptimal mungkin bahwa kami dapat melaksanakan itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan regulasi yang ada dan juga sesuai dengan terjaminnya keselamatan baik bagi penyelenggara, peserta maupun pemilih. Karena dua prinsip itu, keselamatan dan kesehatan, itu menjadi dua prinsip dasar yang harus kita kedepankan dalam menjalankan Pilkada di tengah masa pandemi COVID ini. Baik, tadi Anda sempat menyatakan bahwa ada ketentuan-ketentuan yang ada. Ketentuan-ketentuan seperti apa, Pak? Ya, bahwa pelaksanaan Pilkada di tengah masa pandemi COVID ini memang sudah diatur regulasinya oleh KPU RI dengan dikeluarkannya Peraturan KPU nomor 13 sebagai Peraturan KPU perubahan nomor 6, perubahan yang kedua, bahwa semua tahapan itu harus dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan. Nah, ini menjadi sesuatu hal baru yang kemudian ini terus kami sosialisasikan kepada masyarakat. Sebagai contoh misalnya, bahwa nanti pada saat di TPS ada hal-hal baru yang akan kami terapkan dalam pemungutan penghitungan suara di TPS. Misalnya, bahwa nanti petugas kami sebelum melaksanakan tugas harus di rapid test terlebih dahulu. Mereka yang akan bertugas menggunakan APD, alat pelindung diri. Kemudian pemilih tidak lebih dari 500 pemilih nanti di TPS. Pemilih yang datang ke TPS tidak menggunakan masker, maka kita bagikan masker. Kemudian nanti juga ada cek suhu, jaga jarak, dan juga tinta yang biasanya dicelup esok kemudian 9 Desember ini akan ditetes. Sampai dengan kita juga menyediakan sarung tangan untuk pemilih dan juga alat untuk cuci tangan. Itu semua misalnya contoh
adalah di mana KPU RI dalam hal ini mengeluarkan regulasi untuk terjaminnya masyarakat ketika saat datang ke TPS menggunakan hak pilihnya itu akan dilindungi oleh kami sebagai penyelenggara dengan protokol COVID-19 yang ketat. Baik, seperti Anda sampaikan bahwa untuk saat ini tidak ada lagi tinta semacam itu. Dengan hal-hal dan protokol kesehatan yang sudah dikatakan oleh Bapak tadi. Apakah dengan hal itu bisa mengatakan masyarakat mau dan hendak datang ke TPS untuk menggunakan hak pilih suaranya? Bisa diyakinkan seperti itu, Pak? Ya, memang melaksanakan pemilihan pada masa pandemi COVID ini menjadi tantangan tersendiri buat kami sebagai penyelenggara. Tentu itu terus kita upayakan, kita optimalisasikan. Kami tiada hari terus melakukan pemahaman, memberikan pencerahan kepada masyarakat agar tidak perlu khawatir untuk datang ke TPS menggunakan hak suaranya. Karena KPU telah membingkai semuanya dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, tentu ini menjadi tantangan yang luar biasa, sungguh luar biasa, di mana kita tadi belum pernah kita melakukan pilkada di masa pandemi seperti ini, tetapi itu kemudian kami terus melakukan upaya seoptimal mungkin, semaksimal mungkin, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dan juga tidak perlu ragu untuk bisa hadir ke TPS pada 9 Desember. Baik, mengingat situasi dan kondisi saat ini tengah pandemi COVID-19, apakah para calon ini diperbolehkan belusukan datang ke masyarakat secara langsung atau secara bertatap muka atau seperti apa himbauan dari KPU sendiri untuk di Kota Depok, Pak? Ya, ketika bicara masalah kampanye, tahapan kampanye memang sedang berlangsung. Sudah dimulai sejak 26 September sampai dengan nanti 5 Desember. Pada saat ini semua pasangan calon dan juga tim kampanye itu sedang melakukan kegiatan kampanye dengan metode-metode yang telah diatur oleh regulasi. Di antaranya tadi misalnya bahwa mereka bisa melakukan kampanye dengan pertemuan tatap muka. Itu diatur, kemudian tidak boleh lebih dari 50 orang. Kemudian harus menerapkan protokol kesehatan. Kegiatan-kegiatan kampanye seperti itu memang kami sesungguhnya terus mengupayakan, menyarankan kepada pasangan calon dan juga kepada tim kampanye agar lebih mengedepankan kampanye dengan virtual atau media daring. Ini adalah salah satu upaya agar masyarakat dapat memiliki ataupun dapat mengetahui visi misi program yang disampaikan, tetapi tanpa harus juga bertemu, sehingga resiko adanya penyebaran COVID ini bisa diminimalisir oleh pasangan calon maupun tim kampanye. Baik, kalau biasanya untuk kampanye itu digelar atau di tengah saat pandemi COVID-19 ini lazimnya itu biasanya melibatkan orang banyak atau massa. Akan tetapi Bapak mengatakan masih diperbolehkan kampanye, akan tetapi dengan protokol kesehatan tertentu. Apakah ini bisa menjamin tidak adanya penambahan atau penumpukan atau kerumunan ketika adanya kampanye di suatu tempat seperti itu, Pak? Sosialisasi, regulasi terhadap aturan ini terus kami lakukan, terus kami sampaikan. Tentu dari sisi regulasi KPU itu mengatur hal tersebut. Kemudian juga dari sisi regulasi yang lain juga ada aturan-aturan bahwa misalnya dalam kegiatan itu tidak boleh melebihi ketentuan jumlah yang telah ditentukan. Ada peraturan wali kota, ada peraturan gubernur, itu semua kita bekerja sama, berkolaborasi dengan pihak keamanan dan juga aparat penegak hukum. Nah, karenanya pada saat kami melakukan kegiatan pengundian nomor urut, kami juga menyelipkan di situ kita menandatangani fakta integritas kepada pasangan calon untuk mematuhi, untuk menerapkan protokol kesehatan. Kami juga terus mengupayakan kepada tim kampanye melalui LO dalam kegiatan-kegiatan yang intens saat-saat ini bahwa harap dilakukan kegiatan-kegiatan kampanye yang betul-betul mengena, yang betul-betul bisa menyentuh pemilih supaya tadi tidak terjadi kerumunan, kemudian tidak ada pertemuan langsung untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di Kota Depok. Apalagi Mas Adi dan pemirsa bahwa Kota Depok adalah kota dengan zona merah. Ini perlu betul-betul kami melakukan ini secara baik, memberikan pemahaman dan juga mensosialisasikan ini secara baik supaya semua pasangan calon dan tim kampanye
dapat melakukan kampanyenya secara virtual dan daring. Baik Pak Rada Sobarna, kita akan lanjutkan kembali diskusi kita ini, akan tapi kita break sejenak. Dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetaplah di Nusantara Petang.